Gus Nur bebas. Jokowi masuk penjara. Jokowi masuk penjara. Wah, semangat takbir. Terima kasih. Nah, ini pendapat masyarakat harus dihargai. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Insya Allah Bambang Tri keluar bebas, Jokowi harus masuk. Terima kasih. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat kuasa ini alhamdulillah Bang Egy dan kawan-kawan sudah dapat. Insya Allah perjuangan akan lebih hebat lagi. Jokowi siap-siap, Anda harus turun segera. Terima kasih. Saya dengan tim lawyer ya, DHL, Dama Hari Lubis, Egy Sujana, dan ini Andika. Yang lain menyusul. Komentar Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada petugas lapas Surakarta yang tadi sudah bersedia untuk memfasilitasi kami meminta surat kuasa dari Bambang Tri. Jadi Bambang Tri memberikan surat kuasa ini resmi dibantu oleh petugas di lapas. Yang kedua, bahwa setelah putusan Gus Nur kemarin, bahwa itu yang kami yakini adalah keputusan yang penuh dengan rasa dendam, dan hari ini setelah acara dari Kartopuran, setelah acara dari Solo, ini adalah bukti bahwa surat kuasa ini, kasus ijazah palsu masih terus berlanjut. Jadi masyarakat masih menanyakan bagaimana keaslian ijazah Pak Jokowi, atau bagaimana sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini secara terang benderang. Jadi mohon nanti ditunggu untuk gugatan kita selanjutnya, bahwa kami masih menggugat bahwa masyarakat masih ingin tahu bagaimana ijazah asli Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas. Dan yang kami jadikan dasar adalah beberapa fakta-fakta hukum yang terkuak pada persidangan Gus Nur dan Bambang Tri yang kemarin. Di sini kami Bambang Tri memberikan surat kuasa kembali kepada kami. Ini sudah melalui komunikasi yang tentunya Bambang Tri masih menguasakan kepada kami, walaupun kemarin sempat terjadi permasalahan, tetapi permasalahan kemarin itu sudah selesai, sudah diselesaikan Dengan muncul surat ini. dengan munculnya surat ini. Clear. Jadi clear. Jadi mohon untuk dijadikan perhatian bahwa dasar-dasar kami menggugat pastinya akan lebih bertambah lagi materi hukumnya, karena dalam persidangan Gus Nur dan Bambang Tri kemarin itu terungkap fakta-fakta baru. Sekian, terima kasih. Bahwa suasana kebatinan kita hari ini prihatin, cemas, sekaligus marah. Kenapa prihatin? Karena seluruh kerusakan itu terjadi di depan mata kita. Bahkan kita juga turut menjadi korbannya. Tapi kerusakan itu dibalut seolah-olah sebuah prestasi. Dan bahkan yang paling prihatin adalah ada putusan pengadilan dari Pengadilan Tinggi Semarang yang menganulir vonis bagi Gus Nur sebagai mengedarkan kabar bohong, tapi diganti hanya menyebarkan kebencian. Artinya apa? Ijazah presiden yang palsu itu patut kita sematkan sebagai benar-benar palsu, karena bukan bohong. Kita cemas dengan masa depan bangsa kita. Bagaimana dengan nasib masa depan bangsa kita? Kabar bohong, ya kan, dianggap menebarkan kebohongan yang menyebabkan konar di tengah masyarakat. Pertanyaan seriusnya, nah ini meminjam istilahnya Bang Egy Sujana nih. Pertanyaan seriusnya, kabar benarnya mana? Begitu. Kabar jujurnya mana? Kabar benarnya kan harusnya ada ijazah asli.
Sampai sekarang belum ada ijazah asli. Diduga kuat tidak ada ijazah asli. Karena itu kita butuh ijazah asli. Kan tuh Pak Jokowi datang membawa ijazah asli. Jangan sampai negeri ini dipenuhi dengan kepalsuan. Kalau saja terbukti nanti ijazah itu palsu, berarti kita dipimpin presiden yang palsu. Berarti semua kebijakan yang diaturnya adalah palsu. Berarti kita semua kena prank oleh seorang kepala negara yang palsu. Mau atau mau? Tidak. Nah, ini kan saya ajak mau atau mau saja tidak. Berarti kan punya kesadaran hari di sini, tidak hanya terbawa oleh omongan saya. Ketika saya tanya mau atau mau, ternyata jawabannya juga tidak. Karena kita semua punya kepentingan dan tidak mau kalau punya presiden dengan ijazah palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Bang Egy Sujana sudah memulai ikhtiar dengan sangat elegan untuk menghadirkan presiden dalam sebuah forum yang setara antara rakyat warga negara dengan kepala negara, yakni melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu harusnya presiden datang. Sidang pertama presiden justru tidak datang. Sebelum sidang Bambang Tri dan Gus Dur malah ditangkap. Dan akhirnya Bambang Tri tidak mampu untuk menghadirkan bukti-bukti di persidangan dan mencabut. Dan sekarang, karena sekarang kasusnya pidana, jadi beban pembuktian ada pada polisi, jaksa dan jaksa. Jadi jaksa yang harus menghadirkan presiden dan ijazah aslinya di persidangan ini. Kalau kita udah tanya guru-guru, teman, handai tolan, anak cucu, kemudian juga peliharaan ditanya, kambing ditanya, kodok ditanya, cebong ditanya. Tetapi yang punya ijazah belum pernah ditanya, ijazah aslinya belum pernah dihadirkan. Ini persidangan apa ini gitu? Ada kabar bohong kan berarti ada kabar benarnya ya kan? Menuduh orang kabar bohong tapi tidak menunjukkan mana kabar benarnya. Ini kan sama saja menggunakan kekuasaan untuk zolim kepada rakyat. Mentang-mentang punya wewenang bisa nangkap, lalu Bambang Tri dan Gus Dur langsung dipenjara dan hari ini ditahan. Makanya benar tadi kita akan tanya apa argumentasinya kalau nanti tidak. Mereka sudah menguasai istana. PKI sudah ada di DPR RI, sudah ada jadi gubernur, sudah ada jadi bupati, sudah ada jadi polisi, sudah ada jadi tentara. Jangan heran kalau hari ini polisi dan tentara tidak menunjukkan sikap yang tegas menghadapi PKI. Karena yang sangat gelisah adalah para veteran. Yang sangat gelisah adalah tentara-tentara yang mengerti betapa kejam dan jahatnya PKI. Tahun 48 mereka berontak, mereka bakar pesantren Sabilil Muttaqin PSM Tangerang, mereka bunuh ulama dan santri, 108 orang disembelih, dimasukkan ke dalam sumur yang dalamnya 12 meter. Amin. Catat, yang menggagalkan mereka gerakan musuh dan antek-anteknya bukan dari Kodam 5 Brawijaya, bukan dari Kodam 4 di Ponorogo, tapi yang menumpas PKI 48 adalah ya. Saya belak-belakan aja sama Pak Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Osman Sabta Udang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono, ya. Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabta Udang, ya, dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang, ya. Ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD, dia mengaku disuruh Pak Osman Sabta Udang, ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya waktu itu, Pak Osman Sabta Udang disuruh Pak Jokowi, gitu. Nah, jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa gitu loh. Maksudku kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran, dari peredaran gitu, saya bisa saja. Tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong, itu fakta, ya toh. Jadi artinya bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi pertemuan itu terjadi dengan Osman Sabta, itu terjadi pertemuannya? Pertemuannya dengan kakak saya, Bambang Sadono. Masa dia bohong, masa bohongi adiknya sendiri. Oke. Saya sudah menghubungi Pak Bambang Sadono juga ya, untuk diundang ke acara ini, tapi WA saya nggak direspon gitu Pak. Nah, itulah yang saya sebut gerakan tutup mulut, itu cirinya PKI. Itu kakak
Pak Bambang sendiri. Iya, walaupun kakak saya kalau tutup mulut ya saya bilang dia PKI dong. Ya itu, karena itu udah rumus ya Pak. Jadi siapapun yang terlibat dalam itu mereka akan tutup mulut walaupun apalagi cuma diajak sumpah ya nggak ngaruh, mereka nggak percaya sumpah gitu loh. Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya, ibunya yang asli yang kandung namanya Yep Meiwa. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok. Yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon. Gitu. Nah, tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini, ya kan, yang melindungi ijazah ini. Tapi dia betul orang Indonesia kan? Siapa itu Pak? Jokowi. Ibunya yang Cina, namanya Yep Meiwa. Sekarang makamnya Yep Meiwa di Singapura. Karena dia berjasa kepada Pak Harto menangkap Aidit. Yang menangkap Aidit itu dia. Karena dia sebagai lady escortnya Aidit suruh lari ke Cina. Berjumpa dia kawin lagi dengan orang lain namanya Insinyur Sujati, punya anak Michael Bimo Putranto yang kemarin impor bis Jakarta di Cina. Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya, ibunya yang asli yang kandung namanya Yep Meiwa. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok.